semuanya, aku Intan dan di video kali ini aku mau bantu jelasin ke kalian gimana sih mekanisme pernapasan pada manusia. Tapi sebelum itu kalian bisa bantu aku untuk klik tombol subscribe dan like video ini ya. Makasih. Oh iya, kalian juga bisa siapkan pulpen dan buku untuk mencatat hal-hal yang penting ya. Mari kita mulai. Singkatnya, sistem pernapasan pada manusia dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sistem pernapasan dada dan yang kedua sistem pernapasan perut. Kita bahas sampai tuntas ya. Kita ingat bahwa sifat udara itu bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah, sehingga masuk dan keluarnya udara itu dipengaruhi oleh tekanan udara itu sendiri. Jadi kesimpulannya, jika tekanan udara di luar tubuh lebih besar daripada tekanan udara di paru-paru, maka udara akan masuk. Sebaliknya, jika tekanan udara di luar tubuh lebih kecil daripada tekanan udara di paru-paru, maka udara akan keluar. Proses masuknya udara ke dalam tubuh disebut inspirasi atau inhalasi, sedangkan proses keluarnya udara dari dalam tubuh disebut ekshalasi atau ekspirasi. Kalau kalian susah menghafalkan nama prosesnya, bisa diingat-ingat ya. Kalau keluar itu X, sedangkan kalau masuk itu in. Nah, keluar masuknya udara ke dalam tubuh ini juga melibatkan rongga dada dan rongga perut loh. Sekarang kita bahas masing-masing mekanismenya ya. Jadi, pernapasan dada adalah pernapasan yang terjadi akibat kontraksi otot-otot antar tulang rusuk. Nah, tahap inspirasi pada pernapasan dada yang pertama adalah ketika otot-otot antar tulang rusuk mulai berkontraksi, tulang-tulang rusuk akan naik dan rongga dada mulai membesar. Akibatnya, tekanan udara di dalam paru-paru lebih kecil dibandingkan tekanan udara di luar, sehingga udara yang di luar akan masuk dan terjadilah inspirasi. Nah, kalau tahap ekspirasi pada pernapasan dada itu terjadi ketika otot antar tulang rusuk mulai berelaksasi. Tulang rusuk pun juga akan turun dan rongga dada mengecil. Akibatnya, tekanan udara di dalam paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan udara di luar tubuh, sehingga udara yang ada di dalam tubuh akan keluar dan ini disebut ekspirasi. Nah, yang kedua itu pernapasan perut. Jadi, pernapasan perut adalah pernapasan yang terjadi akibat kontraksi otot-otot diafragma. Tahap inspirasi pada pernapasan perut dimulai ketika otot diafragma berkontraksi, lalu diafragma akan mengecil sehingga rongga dada pun mendatar. Akibatnya, tekanan udara pada paru-paru lebih kecil dibandingkan tekanan udara di luar, sehingga udara di luar akan masuk dan terjadilah inspirasi. Tahap ekspirasi pada pernapasan perut terjadi ketika otot diafragma mulai berelaksasi, sehingga posisi diafragma pun kembali seperti semula dan rongga dada mengecil. Akibatnya, tekanan udara di dalam paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan udara di luar paru-paru ataupun di luar tubuh, sehingga udara yang ada di dalam tubuh akan keluar dan ini disebut ekspirasi. Nah, kalau teman-teman masih belum bisa bedain pernapasan perut dan pernapasan dada, singkatnya pernapasan perut itu melibatkan otot diafragma, sedangkan kalau pernapasan dada itu melibatkan otot-otot antar tulang rusuk. Jadi gitu ya guys perbedaannya. Nah, kalian sudah tahu kan gimana sih gambaran mekanisme pernapasan dada dan perut? Jadi paham kan? Kalau gitu, aku pamit undur diri. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini sampai akhir. See you!